Indonesia. Selain alam baharinya yang mempesona, keanekaragaman hayati lautnya menarik perhatian dunia. Selain ikan, banyak macam hasil laut lain yang tersimpan di dalamnya, termasuk cara dan alat tangkapnya. Nelayan Indonesia tuh punya cara yang beragam dan unik banget untuk menangkap hasil lautnya. Seperti yang mau saya lakukan bersama warga di perairan Buang-Buang, kami mau tombulan doku. Warga desa Buang-Buang, Kabupaten Banggai Laut, lebih dari separohnya berprofesi sebagai nelayan. Di perairan ini, berburu menggunakan teknik nyingkek bukan lagi cerita baru, bahkan sudah jadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi tombulan itu alat tangkapnya dan doku itu suntung. Jadi namanya itu adalah alat penangkap suntung. Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan saya dari ombak dan angin. Aman ya? Oke, saya sudah siap memburu suntung. Sekarang Bapak Arman di sana ya? Ya. Oke. Meski hanya dipancangkan begitu saja, tapi ketiga batang kayu bakau ini berdiri sangat kokoh. Ini memasang tombulannya juga nggak sembarangan. Jadi Pak Arman udah paham betul di mana ada telur-telurnya. Nah, baru disitulah kita memasang di titik yang tepat. Kentongan ini tuh ibarat simulasi rumahnya suntung. Jadi mereka akan merasa rumahnya diganggu atau dirusak. Nah itu karena mereka menjaga telur-telurnya, mereka akan keluar mencari siapa yang mengganggu nih. Barulah kita tobak. Tapi bener loh, enak nongkrong di sini. Nongkrong biasa di warung, di atas tebing, udah mainstream. Ini kita nongkrong di atas laut, kayak gini tinggal nunggu sunset aja. Luar biasa ini, sore yang sempurna. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi perairan sungai, danau, bahkan laut. Tiba-tiba, wajah Pak Arman mulai berubah. Dapat Pak! Angkat. Wih, gede banget! Mantap Pak Arman, dapat suntungnya. Berat ya Pak? Akhirnya setelah nunggu lumayan lama, bidikan Pak Arman tepat sasaran. Ini kelihatan gede banget suntungnya. Berapa kilo nih Pak? 3 kilo. 3 kilo? Satu suntung 3 kilo? Itu paling besar tidak? Paling besarnya dapat berapa kilo? 5 kilo. Paling besarnya masih ada yang satu suntung tuh 5 kilo. Tapi segini aja udah gede banget. Wah, mantep Pak. Boleh nggak saya pegang Pak? Sini Pak, oper ke saya. Sotong dan cumi-cumi memiliki bentuk yang mirip. Meski begitu, kedua hewan dari kelas Cephalopoda ini memiliki struktur tubuh yang berbeda. Luar biasa. Ini suntung jumbo. Bapak, tintanya keluar semua. Kira-kira masih ada nggak ya Pak? Saya mau coba nombak sekarang. Ya, itu. Ada batik-batiknya betul? Ya. Ini ya, coba ya. Ya. Jangan. Itu sudah kena itu. Astaga. Ini dia. Lompat kuat. Sumpah lepas lagi. Lepas. Pak, dapat Pak. Tarik kuat. Angkat. Aduh, Angkat. ini juga. Angkat. Berat memang itu. Kuat. Ini juga berat. Aduh. Mantap. Pencarian kami membuahkan hasil, 1 sotong jantan dan 1 sotong betina. Keberadaan keduanya di tempat yang tidak berjauhan,
membuktikan jika sotong saling bekerja sama untuk menjaga telur-telurnya. Saya dapat juga suntung. Lumayan besar, nggak sebesar tangkapan Pak Arma sih, tapi lumayan ya Pak. Ya. Susah banget bibitnya. Dari atas udah kelihatan, tapi karena pandangan kita nih ke dasar, kalau airnya ngebulur dikit tuh udah buyar deh. Jadi harus benar-benar fokus dan menembaknya tepat di bagian kepala sini. Jago nggak Pak saya? Mantap. Semangat dan rasa penasaran saya masih belum usai. Tapi apa daya, matahari sudah dalam perjalanannya membenamkan diri. Saya putuskan untuk mengakhiri perburuan kali ini. Nih Bang, tambahan batok kelapanya. Api udah bagus banget ya. Iya. Saya bantu Ibu bikin bumbu dulu ya, Pak. Ya. Nah, hari ini kita mau masak suntung ukuran jumbo. Ini dia, dan simpel aja dibakar para-para. Jeruk. Langsung aja di atasnya. Perasan air jeruk digunakan untuk mengurangi aroma tidak sedap pada daging sotong. Sementara air asam ini berfungsi membuat daging lebih kesat. Saya bakar ya, Bu. Wow, berat sekali. Mematangkan sotong dengan cara dibakar adalah cara yang paling praktis. Kandungan garam dan lemak yang terdapat di dalamnya perlahan akan terus berkurang ketika dipanaskan. Para-paranya kali ini pakai pelepah pohon kelapa, dan ini kan apinya bagus banget tuh di bawah. Tapi suntungnya pun akan terjaga dengan sempurna, nggak terlalu hancur banget karena nggak terkena api langsung. Balik ya? Ya boleh balik. Nah, panas ya Bang? Lumayan. Ini panasnya double. Panas bara dan panas matahari. Sama dengan cumi, kualitas daging sotong akan menurun jika dimasak terlalu lama. Mulai dari dagingnya yang keras dan alot, sampai pada tampilannya yang terlihat layu dengan ukuran yang menyusut. Tada! Ini dia. Suntung, bumbu kecapnya sudah menunggu untuk disantap. Udah lapar belum Bang? Bu? Lapar Lapar. nih, ya. Ayo kita makan bareng-bareng. Ini tuh bagian terbaiknya di permukaannya. Kayak krenyes-krenyes gitu, terus bumbunya tuh lumer banget. Terbaik emang ini. Kalau teksturnya itu perpaduan antara cumi dan gurita, tapi lebih cenderung mirip ke gurita. Kenyal-kenyal gitu. Sama dengan kerabatnya cumi-cumi dan gurita, blekutak atau tinta hitam sotong mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk mengurangi risiko masalah jantung dan menurunkan tekanan darah. Ini membuktikan kalau banggai laut itu sesuai namanya. Hasil lautnya bisa kaya sekali, besar-besar seperti ini, dan puas banget makannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dapet. Dapet, Bu. Ibu juga dapat tuh. Ini. Yeay. Bajo merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku yang berasal dari bangsa Johor, Malaysia ini tersebar di segala penjuru dunia.
Salah satunya yang ada di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bagi mereka, laut adalah kehidupan. Dekat dengan laut berarti dekat dengan rejeki. Ya Bu, hati-hati. Nah ini dia, saya sudah sampai di lokasi untuk mancing ikan hari ini sama ibu-ibu Desa Jaya Bakti. Kalau dari pemukiman sih nggak jauh-jauh banget dan ini memang spot terbaik untuk nyari ikan. Ibu saya minta umpan juga Bu. Dijuluki pengembara laut, mereka menghabiskan 60% waktunya dalam sehari untuk menangkap ikan. Bu. Bu, astaga Ibu. Ya ampun Bu. Ini dari batu itu nih. Tidak bisa begini, tidak bagus ini bangsa negara. Tak berselang lama, senar pancing kami bergerak. Dapat, Ibu dapat Bu. Benar saja, ikan mubara berhasil kami angkat ke permukaan. Dapat. Bu dapat Bu. Ibu juga dapat tuh. Ini. Yeay. Sekali dapat berdua. Baronang ya? Oh iya, ini punya saya juga baronang. Wah, Bu Sartin dapat juga nih. Ikan kita deh. Baronang juga? Iya, ikan baronang juga deh. Besar juga nih. Oke lah, kita kumpulkan di perahu ya Bu. Bu, gimana Bu? Dalam. Masuk lebat. Ya, nyangkut tadi senar pancingnya. Kayak gini emang susahnya mancing di karang. Tadi sebenarnya kesambar ikan. Tapi langsung dibawa ke batu sampai nyangkut nih. Umpan saya udah dimakan. Beruntung. Cari lagi Bu. Kami masih belum menyerah. Panasnya matahari tak menyurutkan niat kami untuk terus mencoba. Tarik Bu. Tarik. Dapat juga akhirnya. Nelayan Jaya Bakti nggak perlu diragukan lagi, dapat akhirnya. Bu, ini kan apa Bu? Maming. Maming, ikan maming. Senang banget ya Bu Sartin. Ya, senang. Lihat tarik sampai Senang dapat rezeki. Wah, dapatnya cuma dikit ya Bu. Ya, ada cuma berapa ekor? 5 saja tapi lepas 1 sisa 4. Iya, udah dapatnya cuma dikit, ada lepas lagi tadi 1. Memang di sini sih nelayannya punya berbagai cara untuk mencari ikan. Nah, habis ini ada masyarakat yang mau basero ikan. Saya mau ikutan juga, semoga dapatnya banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gimana di sini seronya? Masyarakat Bajo masih mempertahankan tradisi mencari ikan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah sero, dipasang di tengah laut dengan kedalaman 5-6 meter. Ini saya udah sampai di tempat seronya Pak Udi. Kalau di sini nih udah dipasang dari 1 hari yang lalu, jadi sekarang udah siap kita ambil jaringnya. Saya bantuin tarik ya Pak. Tiang-tiang penyangganya dibuat menggunakan kayu setinggi 7-8 meter yang dilengkapi dengan jaring. Kok susah Pak? Oke. Jadi sebelum jaringnya ditarik, kita harus melepas dulu nih ikatan-ikatan dari berbagai sisi. Nih ada 9 ikatan. Bagian semacam pintu harus diangkat terlebih dahulu agar ikan yang terjebak di dalamnya tidak bisa keluar lagi. Jadi sero ini emang dipasangnya harus sesuai dengan jalurnya ikan. Dan bapak-bapak nelayan di sini harus paham betul antara arus, kemudian angin, pasang surutnya. Jadi emang udah tepat banget dan terbukti bakalan dapet ikan yang banyak.
Waduh, berat banget, astaga. Berat selama ini. Oh, ini berat banget, luar biasa. Pak Udi biasanya sendiri juga, tapi kalau bersama seperti ini jadi mudah kerjanya. Pak, berat banget. Hasil dari alat tangkap sero jumlahnya tidak bisa diprediksi. Begitu pula dengan jenis ikan yang didapat. Nih, segini nih kita dapatnya. Ini termasuk dikit ya, Pak? Dikit, karena kalau lagi musimnya tuh awal-awal bulan bisa sampai penuh gitu. Atau setara dengan 50 kilo. Wah. Setelah kita ambil ikannya, habis ini mau kita turunin lagi jaringnya. Jadi memang seperti itu, ada yang langsung diambil setiap harinya, ada juga yang ditunggu sampai seminggu, sampai benar-benar full ikannya sesuai dengan kebutuhan. Pak, ini ikannya yang udah terkumpul, langsung dibawa ke darat? Ya, silahkan ambil saja. Buat saya, Pak? Iya. Wah, makasih nih, Pak. Oke deh, ini ikan-ikannya mau saya bawa ke ibu-ibu untuk langsung dimasak. Disuguhi pemandangan yang memukau, kurang lengkap rasanya jika saya melewatkan kenikmatan hasil laut dari kampung terpadat di dunia ini. Kami sedang menyalakan perapian untuk memasak ikan baronang, sinole, dan mubara. Ibu, nih ikannya udah bersih. Kita mau bakar. Hari ini kita bakar ya. Iya. Bakar with a view. View di belakangnya bagus banget ya, Bu. Iya. Tidak banyak bumbu dalam menu masakan kami kali ini. Karena daging ikan segar yang kami olah memiliki cita rasa otentik yang cukup menarik. Sedikit cabai dan tomat kami tambahkan sebagai pelengkap cita rasanya. Ibu, ikannya udah matang. Panas-panas. Ini Bu, silahkan duduk. Ih, bawa apa nih, Bu? Sinole. Sinole? Masakan ini ya? Makanan khas Banggai ya? Iya. Bagi masyarakat Banggai, sinole adalah sumber pangan alternatif. Dibuat dari bahan sagu dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga cepat mengenyangkan. Rasanya nggak perlu ditanya lagi. Ini ikan sama sekali nggak ada amis-amisnya. Kalau ikan ini baronang, Bu ya? Iya. Ini baronang. Baronang. Durinya tuh banyak di luar, tapi dalamnya justru nggak. Dagingnya tebel banget, terus manis. Tapi kalau mobaranya ini lebih kenyal-kenyal terus gurih. Apalagi dimakannya sama Enak sinole, sama-sama dengan dabu-dabunya. spesial banget. Dabu-dabu juga, Pas-pas nendang ini. banget. Pas-pas, Bu. Habisin, Bu. Sinole memiliki rasa yang menarik. Terdapat rasa manis yang berpadu dengan gurihnya parutan kelapa. Begitu nikmat di lidah saya. Enaknya gini ya jadi orang Bajo, mau cari ikan tinggal ambil dekat rumah, mau makan sumber karbohidrat tinggal bikin sinole juga gampang banget. Saya beruntung hari ini bisa ikut kegiatan mereka dan ngerasain hidangan yang nikmat sekali. Ikuti jejak saya, jejak Batuwala. Banggai Laut tak hanya menyimpan kekayaan lautnya aja, tapi di sini ada tanaman pangan endemik yang mau kita ambil, yaitu ubi banggai. Ubi banggai, sumber pangan alternatif warga masyarakat Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Terutama ketika cuaca buruk saat kegiatan melaut terhenti Ini ya. dan aktivitas bercocok tanam menjadi kegiatan pengganti. Hal ini seperti yang dilakukan warga desa Gonggong. Ini dia pohon ubi banggai. Jadi pohonnya tuh ini menjalar ke atas, makanya dikasih penyangga seperti bambu atau kayu seperti ini. Kalau yang di sebelah saya ini justru masih muda, terlihat dari daunnya masih hijau-hijau. Jadi kita harus cari yang sudah kering sekali seperti ini.
Ada, Bu? Kenapa namanya ubi banggai? Karena ini tanaman endemik yang hanya tumbuh di Banggai. Ada sih di tempat lain, tapi nggak akan sebagus di sini kualitasnya. Saat panen, sisa galian ubi banggai harus kembali ditutup. Jika tidak, akan membahayakan petani. Ini? Ya, Oke. Saya yang ngambil ya, Bu? Boleh nggak? boleh. Secara morfologi, ubi banggai mirip dengan ubi Jawa. Yang membedakan diantaranya adalah ukuran daun dan batang yang relatif lebih kecil. Bisa. Ya. Ibu dari tadi was-was, takut luka ubinya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kelihatan ubinya, tinggal kita ambil aja pakai tangan. Pelan-pelan, jangan luka. Iya, siap, Bu. Sumber pangan alternatif ini dianggap sebagai tabungan oleh masyarakat pulau karena bisa bertahan di dalam tanah hingga berbulan-bulan dari waktu yang seharusnya dipanen. Ketika kondisi cuaca buruk dengan sumber pangan terbatas, masyarakat bisa mengambil dan mengolahnya. Wih, gede banget yang ini. Jadi memang ubi banggai ini biasa ditanam di tanah yang kering seperti ini atau tanah gembur, makanya bisa tumbuhnya maksimal seperti ini. Kalau dilihat tangan saya nggak ada apa-apanya loh. Setengahnya doang. Yes, saya dapat yang besar. Tidak banyak tempat yang bisa ditumbuhi tanaman ini. Salah satunya adalah jenis tanah lempung berpasir seperti daratan Pulau Banggai Laut. Tapi kalau dilihat yang ini bentuknya lebih bulat ya, Bu. Bagus. Jadi ada perbedaannya ternyata. Kalau yang panjang ini ubi putih, tapi kalau yang berbentuk bulat ini merah, lebih keunguan. Tapi kalau rasanya enak mana, Bu? Enak dua-duanya. Enak dua-duanya. Nanti kita buktikan ya. Teknik mengolah yang tepat adalah cara terbaik panas, Bu. untuk menikmati kelezatan rasa ubi banggai. Menu hari ini ubi banggainya mau saya bakar, terus ada lauk tambahan nih dari Ibu karena mayoritas masyarakat di sini adalah nelayan. Tadi ada lauk lobster ditambah dengan sambal dabu-dabu. Wih, kayaknya enak banget. Berbeda dengan ikan, persiapan memasak lobster cukup sederhana. Sumber pangan tinggi nutrisi ini mudah matang dengan cara dipanggang. Bentar. Nah, ini lobsternya udah matang. Sekarang tinggal tunggu ubinya aja, kayak bentar lagi. Ubi banggai memiliki kulit yang cukup tebal, sehingga bara api ini tidak akan membuat daging ubinya hangus. Setelah kurang lebih 45 menit, ubi banggai matang dan bisa dinikmati. Udah matang nih, Bu. Ditemani sang surya yang hampir terbenam, saya tak sabar ingin menikmati kelezatan ubi banggai. Beda banget sama singkong. Ini tuh teksturnya berpasir, tapi pas ditelan itu nggak seret. Dan aftertaste-nya mirip-mirip kayak lagi makan kentang. Enak, Bu. Saya suka. Ubi banggai adalah perpaduan antara ubi jalar dan ubi kayu. Praktis, rasanya pun perpaduan antara keduanya. Kayaknya lebih enak kalau pakai lobster yang udah ada di depan kita ini. Ayo, Bu. Dagingnya. Jago loh kita ini. Ada ngiler kan? Ngiler nggak, Bu? Kameramen saya aja ngiler nih ngeliatin ya. Aduh, Ibu. Lembutnya rasanya. Bu, cocol, Bu. Sambal dabu-dabu jangan lupa.
Ubi banggai ini udah jadi makanan primadona masyarakat Banggai Laut. Tapi bukan untuk mereka aja sih. Buat saya juga ini jadi makanan wajib kalau saya balik ke sini lagi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selamat datang di Festival Malabon Tumbe. Gimana penampilan saya? Wah, udah siap sekali pokoknya. Saya akan mulai pembukaan acara ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Yang sudah dikumpul menjadi satu. Ini dia rangkaian Festival Tumbe dalam Karnaval yang berlangsung di pusat kota Banggai Laut. Ini namanya tarian salendeng. Sebelum karnaval ini semua masyarakatnya bisa ikut-ikutan kumpul di sini. Kita nari sama-sama. Tak berselang lama, karnaval pun berlangsung. Iring-iringan budaya ini diikuti ratusan peserta terdiri dari pelajar, masyarakat umum, dan seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banggai Laut. Ini kita sudah memulai iring-iringannya karnaval budaya ini dan semua peserta punya kostum yang unik-unik. Salah satunya di belakang saya ini, yuk kita samperin. Masing-masing peserta menampilkan konsep terbaiknya, mulai dari pakaian dengan tema nelayan, pakaian adat Banggai, sampai kostum burung maleo. Kalau boleh tahu ini beratnya berapa kilo, Kak? Mungkin sekitar 5 kiloan. Keseluruhan? 5 kilo? Ya, Serius? sekitar itulah. Oh iya? Wow. Kehadiran saya rupanya cukup menarik perhatian warga. Ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Bersama warga Banggai, saya ikut merasakan kehangatan dan kemeriahan pesta rakyat yang hanya diadakan 1 tahun sekali. Di belakang sana lihat. Terlihat maleo buangan yang besar sekali. Berat nggak, Pak? Berat tidak? Berat? Lumayan. Boleh saya bantuin? Boleh. Coba ya, Pak. Wah, rasanya nggak terlalu berat sih karena dibantuin bapak-bapak di belakang. Ih, tapi harus imbang ya megang ini. Bapak saya takut jatuh, Pak. Bapak aja yang pegang. Perayaan ini memang jadi acara yang ditunggu. Terlihat dari antusiasme peserta yang sudah melakukan persiapan sedetail mungkin hingga 1 bulan sebelumnya. Ini temanya apa? Temanya suku Bajo kan. Suku Bajo, mencerminkan laut. Ada yang bawa dayung, ada yang bawa alat tangkap ikan, sama ada ikannya tuh. Jadi temanya hasil alam ya. Ibu ceritanya sambil karnaval, sambil jualan ya. Iya, ikan pari. Ini ikan pari asap. Ibu juga udah siap pakai bedak beras ya. Ini suku Bajo banget ini. Asli loh. Asli suku Bajo. Luar biasa, Ibu masih semangat? Semangat. Dikit lagi sampai, Bu. Ayo, dagang lagi. Selesai juga rangkaian karnaval budaya. Saya senang banget bisa ikutan acara ini dan tentunya banggakan warisan adat Banggai Laut Mola. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.